Baik, Pak Irman, Mas Pande, bisa dimulai ya? Ya, Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat IKM, selamat datang di Creative Talk hari ini. Bagaimana nih kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan penuh terus ya energinya ya. Nah, Sobat IKM, tahu nggak kalau banyak pelaku usaha memiliki produk yang kreatif, desain yang menarik, bahkan kualitas yang sangat baik. Namun kenyataannya tidak sedikit usaha yang berhenti berkembang karena belum memiliki strategi bisnis yang tepat. Padahal di tengah persaingan pasar yang makin ketat saat ini, kreativitas tanpa strategi itu ibarat punya mobil keren, tapi nggak tahu petanya nih, nggak tahu jalannya nih. Dan mereka tuh cuman jalan terus-menerus, nggak tahu arahnya mau kemana dan bingung mau kemana. Nah, ide yang seger memang jadi bahan bakar utama, tetapi manajemen dan strategi bisnis yang matang lah yang bikin usaha kita bisa bertahan, tumbuh, dan scaling up sampai ke tingkat selanjutnya. Oke, melalui sesi kali ini kita akan membahas bagaimana sebuah produk tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki strategi bisnis yang mampu memenangkan pasar. Kita juga akan mendengar pengalaman langsung dari mentor dan alumni kreatif bisnis inkubator yang telah berpengalaman di bidangnya. Oke, telah hadir bersama kita pada siang hari ini narasumber yang akan menemani kita berbagi ilmu dan sharing pengalamannya nih teman-teman dan sobat IKM semuanya. Halo, selamat siang Pak Irman dan Mas Pande. Selamat datang di Creative Talk pada siang hari ini. halo, selamat siang semuanya. Halo, selamat siang ya semuanya. Wah, senang banget nih kita bisa kehadiran dua sosok narasumber yang pastinya sangat inspiratif. Ada Pak Irman nih yang bakal ngasih kita insight tajam dari kacamata akademisi. Dan selanjutnya ada juga nih dari Mas Pande, founder dari Amot Bali yang sudah mencicipi asam garam dari dunia industri fashion nih. Terima kasih banyak Pak Irman dan Mas Pande udah meluangkan waktunya buat berbagi bareng kita di siang hari ini. Gimana Pak Irman dan Mas Pandi sudah siap menularkan ilmunya nih kepada teman-teman semuanya nih pada Sobat IKM? Gas. Oke, ayo kita lanjutkan. Oke, kita akan masuk ya ke sesi talk show pertama dengan judul Kreativitas saja tidak cukup. Nah, ini menarik banget nih. Kita pertama mungkin ke Pak Irman dulu nih. Pada Pak Irman. Kenapa sih kreativitas saja tidak cukup? Dan Pak Irman, menurut Bapak, mengapa banyak banyak produk kreatif justru belum mampu berkembang di pasar nih Pak? Padahal tuh kita sebenarnya sudah kreatif banget nih dalam em, mengembangkan usaha nih. Oke, thank you Mas Tegar. Jadi sebenarnya teman-teman semua gini ya, saya yakin teman-teman semua di sini eh, mungkin ada yang sudah atau ada yang belum gitu ya, membuat bisnisnya cukup lama. Cuman buat teman-teman yang udah ngerasain berbisnis gitu ya, kok mandek atau apapun sebenarnya eh, apa ya, kita gini. Berbisnis itu biasanya ada namanya nilai tambah gitu ya, nilai tambah gitu ya, sehingga kita harus nilai tambah yang kita mulai dari dua hal, either dari apakah bisnis yang kita bikin gitu ya itu dibutuhin. Itu kata-kata pertamanya sebenarnya gitu, dibutuhin. Nah, kenapa dibutuhin? Karena enggak ada, selama ini barangnya enggak ada kasar gitu ya, atau selama ini gitu ya, atau barang yang kita bikin itu menyelesaikan masalah yang selama ini ada gitu kan. Nah, jadi nilai tambahnya harus jelas gitu, karena kalau enggak
itu akhirnya satu akan mudah di-copy sama orang lain gitu ya. Nah, untuk bisa bikin itu nilai kita bilang apa? Kreativitas itu jadi hal yang penting banget. Jadi kreatif aja udah bagus. Memang itu jadi dasar banget ya. Nah, sebuah apalagi bisnis UKM gitu ya. Itu bisnis apapun sebenarnya yang namanya kreatif itu justru jadi dasar. Teman, apakah kreatif itu juga cukup? Enggak gitu. Kenapa? Kreatif yang enggak ada batasannya bahkan kadang-kadang malah akhirnya nggak bisa diterima sama orang gitu kan. Sehingga kreatif kita tuh supaya bisa dimanfaatin gitu ya. Kan intinya kan tadi itu bermanfaat. Nah, paling umum adalah dua hal. Apakah kreativitas yang kita keluarin itu bermanfaat dengan cara menyelesaikan masalah atau memang benar-benar selama ini belum ada gitu. Paling gitu Mas Tegar. Oke, baik Pak Irman. Jadi sebenarnya persoalannya tuh bukan hanya produknya bagus atau tidak sih sebenarnya, tetapi bagaimana Benar, produk tersebut bisa dikelola agar benar-benar dibutuhkan bermanfaat. nah, pasar. Betul. Baik Pak, untuk selanjutnya, kalau berbicara mengenai produk manajemen nih, apa sih yang pertama kali harus dipikirkan oleh pelaku usaha ketika ingin mengembangkan produknya nih Pak? Oke. Nah, ini juga jadi apa namanya? eh jadi kasus basic ya. Banyak orang yang bikin gitu ya kreatif tadi ya mungkin udah dibutuhin dan lain-lain gitu. Jadi produknya udah jadi nih. Oke, ini bisa nyelesain masalah gitu ya. Ini bisa menjawab kebutuhan orang gitu. Tapi masalahnya adalah eh, siapa yang butuh gitu. Jadi banyak sekali orang itu membuat berdasarkan apa namanya? Membuat berdasarkan eh, bisanya dia apa, bisanya dia apa, sehingga eh, belum tentu apa yang ada di kepala yang membuat gitu ya itu eh, dengan mudah diambil sama orang. Nah, atau konsumen. Makanya kita selalu ngomong pasar, market. Ada nggak pasarnya? Gitu. Jadi kalau misalkan apa yang bisa kita bikin, kita tawarin ke orang, yang mungkin ada, cuman butuh waktu yang lama. Gitu. Nah, ini kayak dikasih lihat sama di apa namanya share screen nih. Ini prosesnya. Proses pertama adalah customer kita harus kenal dulu, gitu ya. Siapa sih customer kita? Jadi kita bilang, oke ini menyelesaikan masalahnya siapa, gitu. Uh, Contoh kita kasih contoh gini, oke kita menyelesaikan masalah untuk bayi, cuman kan bayi bukan yang konsumen ya, gitu. Jadi kita harus tahu, oh kok ini menyelesaikan masalah untuk anak balita, tapi konsumen kita bukan balita, gitu. Dia memang pengguna, cuma konsumennya itu pasti ibunya. Nah, gimana kita ngejelasinnya, gimana kita ngasih memberikan apa namanya cara-caranya atau penjelasannya kan ke ibunya bukan ke balitanya gitu. Jadi akhirnya penting banget kita harus mengenali kita bilang pasar market kita jualan ke siapa gitu. Sehingga kan kita kalau tadi ngomonginnya menyelesaikan masalah baik kan kita nggak bilang ini loh anak adik solusinya adalah gini ya kita nggak ke adik-adik juga yang beli bukan adik-adiknya jadi kita harus ngejelasin bahwa ini loh problem kita dan solusinya seperti ini itu kita jelasinnya ke uh, orang tuanya nah sehingga orang tua menjadi pasarnya gitu. Nah isu yang selama ini adalah seperti itu Mas bahwa banyak gitu ya IKM yang karena memproduk fokus akan apa ya memproduksi sehingga lupa bahwa eh, kita tuh harus fokus ke pasarnya. Jadi kita juga harus nanya ke pasarnya gimana caranya, cocok atau enggak, suka atau enggak, siapa pasar kita gitu. Itu hal yang penting banget untuk UKM ya, bahwa siapa pasarnya gitu. Oke, jadi untuk teman-teman nih yang pertama kali harus dilakukan tuh bisa langsung berpikir siapa sih konsumennya, lalu masalah apa yang harus diselesaikan nih setelah mengetahui siapa konsumennya. Baik. Nah, dari sini kita mendapatkan ilmu langsung nih dari sisi akademisinya nih. Nah, kita akan lanjut ke sisi dari praktisinya nih, dari Kak Pande ya, dari Mas Pande. Baik, Mas Pande, izin Mas, boleh diceritakan Mas terkait pengalamannya ketika pertama kali membangun Amot Bali. Apakah sudah memahami Mas siapa target pasar dan
nilai produk yang ingin ditawarkan, Mas. Oke, terima kasih kesempatannya, Mas Tegar. Ya, Mas. Oke, kalau boleh saya bercerita, sebelum saya menciptakan bisnis, awalnya itu hanya ingin membuat sebuah produk garment yang saya tawarkan kepada pemilik brand. Jadi istilahnya saya membantu produksi brand-brand mereka. Jadi saya punya garment sebagai tempat maklun brand-brand yang ingin merintis atau yang sudah berjalan saat itu. Namun ternyata target market seperti ini itu sangat luas banget. Karena kita tidak bisa menfilter brand-branding yang mana saja yang mau kita layani, jenis produknya apa, jenis kualitas dan spesifikasinya seperti apa, sehingga yang membuat kita sangat uh, membuat bisnis kita sangat stuck saat itu adalah kita terlalu banyak memiliki target market, sehingga kita tidak bisa fokus, kita tidak bisa membuat sebuah solusi yang dikatakan oleh Pak Irman barusan, membuat solusi dan value itu berbeda-beda tiap market. Tiap target market itu berbeda-beda, jadi kita nggak bisa fokus untuk menyelesaikan produk-produk yang ingin kita persembahkan kepada target-target market kita itu. Jadi kita sebenarnya dikatakan belum tahu ya target marketnya ya. Kita hanya membuat bisnis yang penting ada order aja saat itu. Sehingga kita nggak bisa memberikan solusi, kita nggak bisa fokus, kita nggak bisa berkembang dengan cepat saat itu. Untuk value, saya katakan mungkin saat itu baru-baru merintis, saya masih membuat value yang seperti yang penting harganya bersaing, yang penting kualitasnya bagus, yang penting ketepatan waktunya sesuai yang dibutuhkan. Yang penting itulah intinya apa yang diinginkan customer itu kita persembahkan. Jadi kita tidak memberikan value yang benar-benar hanya ada di Amot Bali gitu. Saat itu masih seperti itu, masih luas lah. Oke, lanjutkan. Oke, Mas Pande. Berarti banyak banget ya sebenarnya yang harus dipersiapkan ya berdasarkan dari pengalaman Mas Pande yang sudah diceritakan nih. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Pande, saat mulai membangun dan setelah mengenali siapa targetnya, terus apa nilai yang ditawarkan nantinya, ada nggak tantangan terbesar waktu itu yang dihadapi? Dan apa kira-kira apa tantangan itu seperti apa dan bisa diceritakan nih kepada teman-teman juga yang mungkin nantinya akan membangun usahanya atau dalam membangun usahanya belum mendapatkan tantangan-tantangan ini nih. Mungkin bisa diceritakan nih Mas Pandey. Oke, jadi tantangan yang kita hadapi saat itu, di mana target market kita saat itu kan masih luas. Dan juga kita sebagai tangan pertama, sebagai maklum sebuah produk, itu kita tidak bisa menentukan margin yang kita inginkan sih sebenarnya. Jadi kita margin yang kita inginkan itu, margin yang kita dapatkan itu tergantung dari harga produksi dari masing-masing produk. Dan juga jenis produk yang kita hadapi saat itu benar-benar bermacam-macam, sehingga SDM kita saat itu sebenarnya bingung ya, mana mana yang harus mereka fokuskan. Karena produk-produk kita yang saat itu kita buat, kualitasnya sebenarnya juga bermacam-macam. Ada yang kualitasnya kualitas kodian itu berarti yang dia nggak begitu uh, melihat kualitas lah. Terus kedua, produknya ada yang eksklusif premium yang kualitasnya dan harganya juga berbeda, lebih tinggi. Dan juga ada yang eksklusif yang memang custom order yang benar-benar hanya diproduksi dengan jumlah yang kecil, sehingga SDM kita itu bermasalah. Produksi kita juga tidak bisa konsisten, kualitas juga tidak bisa konsisten, ketepatan waktu juga tidak bisa konsisten. Jadi kendala-kendala itu salah satu ya, kendala-kendala target market yang begitu luas. Terus kedua, kalau kita juga ingin bersaing dengan kompetitor lainnya, kita kan berbisnis, kita harus juga melihat dari segi kompetitor. Apakah kita bisa bersaing atau tidak? Itu yang bisa membuat bisnis kita itu menjadi timeless, menjadi
jangka panjang. Jika kita tidak bisa bersaing, maka kita tidak akan bisa berkembang. Bahkan bisa dikatakan kita juga bakal menghilang bisnisnya. Saat itu yang kita berpikir adalah yang bisa kita jadikan uh, value untuk kita berkompetisi dengan kompetitor lainnya adalah harga yang pasti. Jadi kita saat itu perang harga, uh, di mana kita sebagai vendor sebuah brand, kita harus memiliki harga yang paling murah, kualitas yang paling bagus, dan ketepatan waktu yang sangat baik. Itu saja sudah cukup sebenarnya dipakai untuk sebagai value kita bersaing dengan komputer lainnya, tapi ternyata dalam praktiknya itu sangat susah dilakukan karena tidak mungkin kualitas yang bagus itu dengan harga yang murah itu kayaknya sepertinya tidak mungkin bisa terjadi ya, karena dengan kualitas yang bagus kita pasti membutuhkan beban operasional yang juga tinggi, sehingga lama kelamaan awalnya memang mungkin bisa berjalan dengan baik, tapi lama kelamaan juga pasti akan uh, terganggu juga itu usahanya. Ya itu mungkin kendala-kendala yang kita hadapi, sehingga saya seperti itu. Oke, Mas Pande. Jadi banyak banget nih tantangan-tantangan yang dihadapi dan ini pastinya akan menjadi kisi-kisi sih buat teman-teman nih. Pasti akan menghadapi juga nih tantangan-tantangan seperti ini. Nah, tadi menarik juga nih. Kan jadi timbul pertanyaan juga sih kayak apa alasan produk kita tuh bisa dipilih ketimbang dari kompetitor nih. Nah, saya ingin berlanjut ke Pak Irman ini, Pak Irman. Nah, di pasar saat ini nih, produk fashion dan kria jumlahnya kan sangat banyak nih, sesuai dengan pengalaman dari Mas Pande. Nah, pasti teman-teman akan ada timbul pertanyaan, bagaimana supaya produk kita memiliki alasan untuk dipilih nih dibanding kompetitor nih. Mungkin bisa dijelaskan nih dari Pak Irman nih, Pak. Oke, Mas Negar, sebenarnya tadi apa nyambung banget nih sama Mas Pandey bilang gitu ya. Eh, Tadi saya sudah sempat ngomong ke teman-teman bahwa ada value added gitu. Nah, value added itu kan sebenarnya untuk bikin produknya doang. Tapi tadi jangan sampai kita cuma berhenti di produk, tapi kita nggak tahu market kita sebenarnya butuhnya apa. Gitu. Nah, nanti saya boleh ya bocoran dikit ya, Mas Tegar ya. Kalau di CB itu ada pembelajaran nama tentang apa namanya value proposition gitu ya. Value proposition. Nah, itu tuh adalah gimana kita sebenarnya menciptakan value, menciptakan nilai yang bisa dilihat sama calon pelanggan kita gitu ya. Jadi tadi pertama kita punya ide dulu, kita kreatif sehingga kita yakin bahwa barang kita gitu ya itu bisa menyelesaikan masalah atau belum pernah ada sehingga kita tahu jualannya ke siapa. Nah, tapi tadi kayak Mas Pandey bilang, formulanya awalnya kita pikir harusnya mudah ya, yang penting kita paling murah, kualitas paling bagus gitu. Tapi ternyata begitu kita dapetin paling murah, paling bagus, jangka pendek doang, begitu jangka panjang nggak bisa tuh bertahan kayak gitu terus gitu ya. Kita kan bisnis gitu ya, bukan gotong royong, bukan bukan kerja bakti. Ada pegawai yang harus kita kasih makan, ada diri kita sendiri yang harus menghasilkan gitu. Nah, jadi dalam jangka pendek menarik, tapi begitu orang melihat dan ternyata mudah diimitasi gitu ya Mas Tegar, mudah diimitasi, akhirnya orang akan berlomba-lomba bikin hal yang sama gitu. Gitu. Nah, tapi akhirnya gimana supaya orang lebih milih produk kita dengan dibandingin yang lain? Ada yang namanya apa ya? Nah, setelah kita punya value proposition itu kita bikin diferensiasi, perbedaan gitu. Nah, perbedaan ini perlu kita dapat informasi dari mana? Dari pasar gitu. Lagi-lagi kita tuh harus selalu berpikir dengan dari pasar bukan menurut kita. Jadi kita sebagai pebisnis tuh harus mulai apa kita bilangnya gelas kosong lah gitu ya. Walaupun udah punya 5 tahun, 10 tahun perjalanan, tapi kalau ngerasa sebenarnya bisnisnya gitu-gitu aja gitu ya. Jangan-jangan teman-teman semua yang ada hadir di sini bisa berpikir, oh iya bener juga ya, saya nggak pernah nanya loh ke pasar saya. Juga sebenarnya pasar saya tuh maunya kayak gimana. Nah, dari value proposition itu jelas punya statement gitu bahwa ini loh yang bisa saya dengan macam-macam, bisa dari pelayanannya, bisa dari jenis produknya, bisa dari proses pembeliannya gitu ya. Itu yang membuat saya berbeda dibandingin yang lain. Saya kasih contoh sedikit kayak gini. Jadi yang namanya pemberian value itu bisa di pemberian nilai gitu ya. Itu tuh bisa di mana aja. Bisa dari proses belinya, bisa dari barangnya, bisa dari pasca penjualan gitu ya atau penjualan uh, um, apa ya pas after sales service lah gitu ya.
gitu. Nah, tadi itu yang akhirnya membuat nilai kita lebih, sehingga kita nggak bisa nggak perlu selalu berperang dengan harga gitu. Saya kasih contoh kayak gini, waktu itu saya ngebimbing, ini ada di salah satu UMKM, dia membuat produk pakaian olahraga gitu. Sorry, jaket olahraga. Terus saya bilang, apa yang bikin beda jaketmu dengan yang jaket yang lain gitu. Nah, ternyata gitu ya, ini jaket olahraga tuh jaket buat nge-gym. Jadi dia bilang banyak dari orang yang kalau mau pergi ke tempat fitness gitu ya, itu sebenarnya kan nggak mau bawa barang banyak-banyak. Nah, apalagi harus dititip di locker dan lain-lain. Nah, dia pengen uh, ya barangnya yang simple aja gitu ya, dan dia suka males bawa tas. Jadinya gitu ya, dia pergi pakai tas, tapi menariknya adalah kalau orang mau fitness banyak tuh yang pengen nurunin berat badan. Jadi banyak tuh fitnessnya sambil pakai jaket. Nah, akhirnya dia bikin, oke, kalau kayak gitu, saya bikin jaket gitu ya, yang bisa dia alih fungsi menjadi tas. Jadi sepanjang perjalanan dari rumah ke tempat fitness bentuknya tas. Nah, begitu sampai tempat fitness dia pakai jadiin jaket. Nah, begitu pulang dia udah bentukin lagi jadi tas gitu. Nah, itu sebenarnya ada pertama gitu ya. Dia punya ide adalah tempat fitness. Yang kedua, dia tahu dia nanyanya siapa yang bakal beli tempat fitness itu. Nah, yang ketiga, dia menyelesaikan masalah. Gitu. Kalau mau bawa barang ada tas, cuman dia males pakai tas. Nyampe tempat fitness, dia pakai jadiin jaket gitu ya. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang menurut saya eh, kita nggak akan tahu itu semua kalau kita nggak pernah nanya ke pasar gitu. Dengan kita nanya ke pasar, kita bisa bikin, bahkan gitu ya teman-teman semua, di saat kita udah punya jadi satu produk gitu ya, tetap loh kita harus kembali lagi nanya ke pasar, ini enggak produk yang kamu mau gitu. Sesuai nggak sama harapan kamu gitu. Karena kalau enggak gitu ya, kita bilang validasi gitu ya, kalau enggak, lagi-lagi semuanya hanya berdasarkan persepsi kita, perbedaan tadi, perbedaan bahwa kita punya keunggulan ini, keunggulan itu gitu ya. Satu, itu dibutuhin pasar atau enggak. Yang kedua, sesuai enggak dengan ekspektasi pasar gitu ya. Karena kalau enggak, ya itu akhirnya jadi satu, mudah di copy gitu ya, diimitasi. Atau yang kedua, pasar nggak tahu bahwa produk itu ada gitu. Atau ya di mata pasar sama semua gitu. Nah, saya mungkin juga kasih contoh sedikit, kenapa harus ada jargon tambahan gitu, kita bilang pemasaran gitu kan, makanya pasar ya, pemasaran butuh ada jargon gitu. Eh, ya kita saya nggak sebut merek, cuman teman-teman pasti tahu gitu ya, ada manis-manisnya gitu ya. Nah, kita tahu karena kalau kita ngomongin air mineral, kita sebut cuma satu satu merek, ya itu akhirnya air mineral lah sebenarnya gitu. Cuma harus ada jargon gitu ya, karena yang untuk membedakan, oh ini loh produk yang saya cari, oh ini loh yang berbeda. Atau juga misalkan saya kasih contoh UMKM deh ya, yang spesifik baru saya bimbing itu tentang eh, batik, batik yang pakai ekoprint gitu. Jadi pakai alat-alat sampah daun gitu ya, mungkin dari macam-macam gitu ya. Terus caranya juga sangat eh, tidak menggunakan bahan kimia kayak gitu-gitu. Nah, itu saya bilang, dia selalu bilang, apa sih produkmu Mbak? Saya nanya gitu. Oh, saya produknya ekoprint. Iya, ekoprint kan banyak, apa bedanya dibandingin yang lain? Susah tuh jelasinnya gitu. Nah, kalau kita nggak pakai value proposition, kita nggak tahu pasar kita nggak bikin diferensiasi gitu ya, akhirnya ekoprint, ya semua orang akan memandang, oh yang penting ekoprint itu batik yang dibikin atau dicetak atau diwarnain pakai pewarna alami, udah. Terus apa bedanya brand A sama brand B? Ada yang bisa jual harganya 2,5 juta, ada yang udah jual 400 ribu aja berdarah-darah gitu. Nah, itu yang membedakan akhirnya kalau kita nggak menggunakan strategi sama tidak menggunakan strategi. Gitu Mas Tegar. Gitu teman-teman semua. Oke, Pak Irman. Jadi teman-teman semua tuh mulai untuk membangun diferensiasi ya, untuk diferensiasi fitur dan manfaat dan betapa pentingnya pengalaman pelanggan nih, agar kita tuh bisa memberikan alasan yang kuat nih, kenapa produk kita dipilih ketimbang kompetitor yang lain. Nah, sudah di-spill juga nih sama Pak Irman ini terkait dengan program Creative Business Incubator. Nah, lanjut nih ke Mas Pande nih. Sebagai alumni program Creative Business Incubator di tahun 2024. Mungkin bisa juga diceritakan nih Mas terkait dengan pengalaman
dalam menghadapi pasar dan mungkin bisa di-sharing juga terkait dengan apa sih yang perubahan strategi bisnis pada Amot Bali setelah mengikuti program Kreatif Bisnis Incubator nih Mas. Oke, terima kasih Mas Tegar. Untuk pertanyaan selanjutnya, kayaknya saya jawab ini agak panjang, nggak apa-apa ya? Ya apa-apa Pertanyaannya Mas. panjang soalnya ya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh berkata jujur ya, CBI ini sangat membantu saya sekali dalam saya memproses sebuah ide usaha kami ini menjadi lebih baik lagi. Jadi kami benar-benar sangat apa ya? Sebelumnya kami nggak tahu apa-apa tentang bisnis itu. Yang penting jalan aja gitu. Yang penting ada order, yang penting ada omset. Tapi mindset kami saat itu masih belum terbuka ya dari CBI ini. Jadi kalau saya boleh ceritakan, sebelum saya ada di CBI, saya itu hanya tahu sebatas, oke, akhirnya saya bertanya tentang permasalahan apa yang diinginkan oleh customer saya. Tapi kan customer saya ini masih luas, target market saya itu masih luas. Saya itu mungkin punya berapa ya? Dibilang saat itu saya punya pertama pemilik brand, itu udah satu. Terus kedua ada juga yang produksi seragam sekolah itu saya juga ambil. Terus yang ketiga produksi seragam rumah sakit itu juga. Keempat government dan ada beberapa hotel saat itu. Jadi dari kesekian banyak target market ini kan pasti berbeda-beda keinginannya mereka. Masalahnya mereka juga pasti berbeda-beda. Tapi yang bisa kita lakukan saat itu hanya uh, yang penting uh, kita bisa bersainglah dengan kompetitor. Akhirnya saya mencari beberapa referensi, saya mencari beberapa informasi mengenai apa saja yang kompetitor-kompetitor kami punya. Ternyata dari target market yang kita breakdown itu ternyata kompetitornya juga beda-beda. Ternyata saya baru tahu, oh kompetitor saya yang ini hanya produksi seragam rumah sakit nih. Oh produksi yang kompetitor saya yang ini hanya produksi seragam sekolah. Yang satu ini hanya fokus untuk pemilik brand clothingan. Bahkan ada yang ekspor juga. Dan beberapa juga ada yang kompetitor di produksi supplier hotel. Tapi produknya saat itu banyak. Jadi kita juga masih bingung nih caranya gimana ya, caranya membuat kita tuh eh, yakin nih ternyata value kita ini menjawab segala permasalahan yang ada di target market kita. Nah saat itu CBI membimbing saya, ternyata target market itu eh, setiap target market memiliki bisnis model yang berbeda. Itu saya baru tahu. Ternyata bisnis canvas model yang saya tahu saat itu hanya menjawab salah satu jenis bisnis. Contoh misalkan eh, B2C apa B2B nih gitu. Misalkan kalau bisnis to bisnis, kalau saya kan bisnis to bisnis. Saya juga ternyata memiliki produk sendiri nih ceritanya. Jadi itu eh, value-nya pasti akan penyelesaian masalahnya pasti akan berbeda. Dan ternyata dari target market itu harus dibagi lagi. Misalkan kalau untuk produk sekolah, beda lagi itu bisnis modelnya. Produk sebagai supplier rumah sakit, beda juga tuh. Sebagai supplier hotel misalkan, dan sebagai supplier produsen brand juga berbeda. Dan saat itu saya juga dibimbing mana yang paling relate dengan keadaanmu saat ini. Nah, saya dibimbing dari sekian kompetitor, ternyata saya pemilih dari kompetitor dulu ya. Dari sekian kompetitor, ternyata yang paling sedikit sayangannya nih gitu saat itu adalah supplier hotel gitu. Jadi supplier hotel ya saya jadi mulai nih mengarah ke ya udah target market kita coba aja dulu hotel. Walaupun saya masih juga melayani target market saya yang lain. Tapi bisnis model yang saya akan ciptakan ini hanya untuk uh, target market saya yang perhotelan itu. Jadi apa sih yang masalah-masalah yang mereka hadapi, apa yang keunikan yang perlu saya solusi yang bisa menjawab permasalahan mereka yang hanya ada pada Amot Bali. Jadi saya mulai berpikir, toh ternyata akhirnya muncul beberapa ide, ternyata hotel-hotel dulu sebelum, oke, saya ceritakan sebelum saya ikut CBI itu saya sebenarnya sudah melayani hotel, tapi saya masih belum tahu apa sih masalah-masalah yang ingin mereka selesaikan dari produk saya ini. Tapi dari saya menjalani CBI, mengikuti program CBI, saya baru tahu, oh ternyata perlu nih ada value yang harus dibuat, yang harus diciptakan untuk menjawab permasalahan mereka. Saya mencari, merenung, akhirnya saya juga dipandu oleh beberapa mentor saat itu. Ternyata kita butuh value proposition. Nah, saat itu
saya sudah ciptakan value proposition yang paling sesuai dengan keadaan dan kondisi saya saat itu, sehingga saya menciptakan akhirnya timbullah ide, oh ternyata hotel itu butuh, karena mereka baru saja bangkit dari pasca pandemi, mereka itu butuh branding ulang nih tentang bisnis hotel mereka. Mereka juga butuh seragam nih dengan uh, keadaan kondisi mereka yang staffnya hanya beberapa saja gitu yang baru ada. Jadi kita buat solusi saat itu, oh kita bisa konsultasi desain gratis, kita juga bisa produksi dengan minimum quantity yang sedikit, dan kita juga bisa custom design. Itu sudah menjawab sebenarnya jawaban dari permasalahan-permasalahan mereka itu. Tapi belum sampai sini, itu hanya sebagai pintu masuk. Ternyata di komuter-komuter kita yang lain juga punya seperti itu. Jadi apa dong yang bisa membedakan kita gitu kan? Akhirnya saya mencari lagi solusi-solusi apa yang masalah-masalah apa yang mereka perlukan itu dari kami gitu kan. Jadinya kami mulai bertanya ke mereka apa. Ternyata selama ini mereka tuh bukan hanya butuh desain, bukan hanya butuh uniform yang dengan kuantitas sedikit, itu sudah banyak gitu yang bisa buat gitu. Tapi mereka butuh sebuah, kalau bisa desainnya itu hanya ada di dia gitu. Mereka hanya punya desain, jadi desain yang dimiliki oleh setiap hotel itu hanya dimiliki oleh hotel itu saja. Kalau kita lihat, oh hotel desain yang misalkan yang hotel A itu pakai, kalau di Bali ya, pakai pakai yang bermodel Balinis gitu kan, yang ada udangnya, yang ada saputnya, yang ada baju celananya gitu, ada kebayanya juga. Itu sudah biasa gitu kan. Walaupun desainnya berbeda antara hotel A dan hotel B, kebayanya atau uh, desain uniformnya berbeda, tapi masih terlihat ya kalau di ujung oh mereka pakai kemeja sama celana, oh mereka pakai kebaya sama kamen udah sama gitu kan. Tapi ternyata yang bisa membedakan itu, saya cari idenya, oh ternyata motifnya gitu. Jadi kain dari motif-motif itulah yang membedakan desain antara hotel A dan hotel B. Ini juga baru saya sebenarnya sudah menjalani ini gitu loh. Beberapa customer saya sebelum CBI itu, sebelum saya menjalani program CBI, customer-customer saya itu sudah meminta untuk saya untuk bisa nggak kamu bikin kain batik gitu kan, istilahnya mereka tahunya kain batik yang desainnya berbeda dari batik-batik lainnya. Oh kayak gimana Pak desainnya? Oh saya mintanya seperti ini, saya mintanya seperti itu. Oh, saya combine jadi satu, jadi dari ide mereka saya padukan sehingga uh, terciptalah sebuah motif batik yang uh, dikatakan eksklusif lah. Tapi sebenarnya motif-motif batik itu sebenarnya bisa ada aja kok di tempat lain gitu kan. Jadi yang hanya membedakan paling warna, paling ukuran motifnya. Padahal sebenarnya motif batik kan gitu-gitu aja kan. Jadi setelah itu saya berpikir, setelah saya mengikuti CPI, akhirnya saya dibimbing, oh ternyata bagaimana kalau ternyata motif batik itu diciptakan dari identitas logo mereka contohnya, atau dari apa yang signature atau value, bahkan value dari hotel-hotel itu apa sih yang ingin ditonjolkan gitu kan. Misalkan dari, oh ternyata dia tuh desainnya tropical atau desainnya itu resort, ya kita hubung-hubungkan aja. Itu menjadi sebuah kain bermotif di mana motif-motif itu mewakili identitas dari hotelnya, signature dari hotelnya, logo brandnya bahkan akan ditonjolkan di sana, dan warna-warna batik yang didapatkan dari branding hotelnya itu sendiri. Jadi motif-motif ini benar-benar berbeda dari hotel-hotel lainnya, dan dengan motif yang berbeda ini, dengan kain bermotif yang berbeda ini, yang pastinya juga akan membedakan dari desain-desain hotel-hotel lainnya tentunya begitu. Sehingga itulah cerita kami mendapatkan value proposition kami itu seperti apa. Sehingga selama kita mendapatkan selama kita mendapatkan value itu, kita pasti akan mudah menjalankan usaha itu gitu. Mungkin begitu saja dulu. Mas Tegar, apakah sudah cukup ya pertanyaannya, terlalu panjang sepertinya? Oke, baik Mas Pande. Sangat lengkap ya penjelasannya ya. Baik nih teman-teman, Mas Pande tuh sudah menjelaskan terkait dengan eh,
bagaimana Amut Bali nih menghadapi pasar, terus juga setelah mengikuti program Kreatif Business Incubator ya, bagaimana perubahan strategi bisnis pada Amut Bali, dan tentunya banyak banget manfaat yang didapatkan nih dari Mas Pandey sendiri. Nah, teman-teman nih yang perlu kita ketahui bersama ya, kita akan lanjut ke Pak Irman nih. Pak Irman, setelah mendengarkan penjelasan dari Mas Pandey nih, teman-teman pasti penasaran nih terkait dengan program Kreatif Business Incubator nih. Nah, kira-kira nih Pak Irman, apa sih yang membedakan CBI ini dengan pelatihan bisnis biasa? Apa sih peran CBI ini dalam pengembangan bisnis? Nah, mungkin bisa dibantu dijelaskan nih Pak Irman. Teman-teman pasti penasaran banget nih, karena Kreatif Talk hari ini juga termasuk sosialisasi untuk program Kreatif Business Incubator di tahun 2026 nih. Baik Pak Irman, silakan Pak Irman. Oke, Mas Tegar. Nah, di sini momen di saat saya harus jualan, jualan gitu ya, karena saya mentornya. Tapi sebenarnya bukan itu, cuman ya poinnya gini, saya udah terlibat dari berapa ya? Mungkin udah 8 tahun. 8 tahun ya di Creative Business Incubator ini di program BPFK ini gitu. Nah, yang menarik adalah yang dilakukan oleh BPFK itu saya juga gini. Jadi saya udah beberapa kali memberikan workshop atau seminar gitu ya di beberapa instansi maupun pihak-pihak organisasi lain gitu. Cuman yang komitmen gitu ya sedikit sekali yang komitmen ingin membangun gitu, membangun. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena program ini itu bukan berjalan cuman one hit wonder, ngasih latihan terus udah, tapi semua ada tahapannya. Jadi pembelajaran. Jadi semoga apa yang dikatakan Mas Pande memang benar-benar dirasakan oleh para UMKM yang terlibat gitu ya, bahwa ini memang bermanfaat. Kenapa kami bisa kita memang mendesain program ini seperti itu. Jadi program ini tuh kalau teman-teman mungkin banyak yang umumnya tadi saya bilang nggak cuma satu-satunya gitu ya, cuman banyaknya kalau namanya bisnis UMKM atau pelatihan atau apapun itu tiga tiga hari seminggu tapi udah gitu. Nah kalau di CBI ini tuh bener-bener kayak kelas kayak sekolah gitu ya dan jangka panjang. Pertama kita kasih namanya materi pembelajaran. Terus ada ujiannya, tetap namanya kan kayak sekolah ya gitu ya. Ada bukan ujian sebenarnya, ada tugas yang harus dikerjain. Nah, tugasnya itu bukan tugas teori, tapi tugas supaya apa yang dipelajarin itu dimanfaatin dulu di bisnisnya. Nah, setelah itu ada proses seleksi. Setelah proses seleksi, gitu ya, kita melakukan. Jadi proses seleksi itu eh, bukan ujian gitu. Proses seleksi itu sebenarnya evaluasi. Gimana sih yang ikutan itu di program ini, tapi emang benar-benar dimanfaatin ke dalam bisnisnya dan berjalan gitu ya, terjadi perubahan. Setelah itu kita lakukan yang namanya pendampingan. Jadi tahapan berikutnya setelah ngasih kelas gitu ya atau materi gitu ya, kita evaluasi supaya kita lihat mana sih yang emang benar-benar signifikan terjadi perubahan atau banyak yang ya udah nggak habis ke kelas begitu udah kan. Nah kita lihat bener-bener yang serius mau ngejalanin dan mengubah bisnisnya menjadi lebih baik. Itu nanti ada proses evaluasi. Setelah proses evaluasi kita seleksi, nah masukin kita program pendampingan atau kita bilang coaching. Nah itu cukup panjang tuh biasanya coachingnya. Kurang lebih 6 sampai 10 bulan gitu ya. Nah, tergantung kita akhirnya akan memulai dari mana, cuman 6 sampai 10 bulan kita lakukan pendampingan atau coaching. Nah, itu benar-benar one on one gitu ya. Setiap 2 bulan sekali gitu ya, itu harus lapor nih sama coachnya gitu. Tapi lapornya bukan cuma lapor, tapi ya setiap kali tatap muka, baik itu daring maupun luring, gitu ya, itu memberikan progresnya. Jadi sebenarnya si coach ini atau si mentor nih udah bisa jadi ke tempat curhat lah. Tempat curhat, apa yang kurang, apa yang bisa diperbaiki. Si coach akan mentor ini akan memberikan pendampingan untuk bisa mengarahkan. Untuk oh ini kurang, ini gini gitu ya. Nah, saya kasih contoh menariknya adalah hampir semua yang saya bimbing itu dasarnya atau mereka itu seniman gitu ya, backgroundnya seniman dan pengen mencoba berbisnis. Menarik membimbing seniman untuk bisnis, mereka bilang ini tidak ideal, ini enggak saya banget, ini enggak ini gitu ya. Nah mentor-mentor inilah yang mencoba untuk membukakan
eh, apa ya, tektokan berpikir lah gitu ya. Saya nggak bisa klaim bahwa itu ide saya gitu. Cuman kita tektokan berpikir gitu, kayak Mas Pandey bilang tadi, ya awalnya saya mungkin taunya begini, pengennya begini gitu, tapi ternyata mentor, dengan adanya mentoring tuh membantu Mas Pandey untuk, oh iya ya, saya coba-coba ini, saya belum pernah ini gitu ya, karena Mas Pandey bagaimanapun lebih expert dibandingin mentornya, karena Mas Pandey di lapangan gitu. Tapi kami bisa bilang kami expert karena kami belajar, ada perkuliahannya gitu. Nah, jadi kolaborasi inilah yang dibikin sama tim dari BPFK, menurut kami menjadi program yang kece banget, keren banget gitu. Jadi udah gitu, setelah selesai pendampingan, lagi-lagi ada evaluasi. Dengan adanya evaluasi gitu ya, nanti bisa jadi kalau emang keren-keren semuanya, ada kesempatan. Kesempatan berikutnya apa sih? Bisnis pitching. Sama gitu, bisnis pitching. Nah, bisnis pitching inilah kesempatan di mana teman-teman ya kalau butuh investor atau menceritakan bisnisnya, siapa tahu ada yang tertarik untuk terlibat. Gitu. Nah, itu endingnya sebenarnya ke sana. Ya, karena butuh. Nah, yang menariknya lagi adalah untuk kita besar sebagai bisnis ada dua hal. Ada hal satu lagi yang paling penting, yaitu network. Teman-teman bayangin satu kelas kenal sama para pebisnis. Nah, itu adalah network paling mahal sebenarnya dari semua proses pembelajarannya gitu ya. Networking dengan semua bisnis, sharing ideas dan semuanya membuat kelas ini sangat interaktif dan aplikatif. Nah, itu yang saya yakin program dari BPFK, program CBA ini sangat berbeda Mas Tegar dibandingin kebanyakan pelatihan yang pernah saya kasih atau yang ada gitu. Oke, baik Pak Irman. Jadi tuh yang membedakan kreatif bisnis inkubator dengan pelatihan bisnis biasa tuh banyak banget nih. Salah satunya dari metode pendampingan, lalu dari mentoring, dan setelah dari sesi pendampingan dan mentoring nggak cukup di situ nih, akan ada evaluasi juga nih. Nah, terus juga teman-teman akan ada kesempatan, ya pastinya sih, pastinya ada kesempatan untuk networking antar sesama peserta. Nah, udah gede banget nih sih manfaatnya. Jadi teman-teman nanti yang akan tertarik mengikuti kreatif bisnis incubator boleh banget nih join nih. Tentunya sangat bermanfaat dan memberikan dampak bagi teman-teman semuanya. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke Mas Pandey nih sebagai alumni program kreatif bisnis incubator nih Mas. Dari seluruh proses yang diikuti dalam kreatif bisnis incubator, apa satu hal yang paling berdampak nih Mas terhadap perkembangan usaha Amut Bali Mas? Oke, izin menjawab. Selama saya mengikuti ajang bisnis incubator ini, banyak sebenarnya yang bisa saya ambil, perubahan-perubahannya sangat signifikan. Yang pertama adalah saya jadi tahu kan apa itu value proposition, apa itu positioning, istilah-istilah dalam marketing itu, dalam bisnis marketing itu ternyata banyak banget gitu. Dan itu dari segi materi, eh, ada ada berapa ya, kalau nggak salah itu ada marketing, ada manajemen produksi, ada manajemen SDM, ada manajemen marketing, ada manajemen finance. Itu materinya jadi satu, dijadikan satu oleh CBI. Yang sebenarnya itu materi harusnya di dipelajari dalam tahunan ya mungkin ya. Kalau di S2 itu, mungkin S2 marketing itu kayaknya materinya gak jauh-jauh dari itu deh. Cuma diringkas, dipadatkan, dan hanya dijelaskan apa yang penting-penting saja dalam 1 bulan. Itu kan sangat luar biasa loh sebenarnya. Apalagi mentor-mentornya itu juga bukan hanya akademisi ya. Ternyata juga sebagian besar kayaknya punya bisnis ya. Kayak semuanya pada punya bisnis gitu, dosen-dosennya, mentor-mentor kita gitu kan. Jadi relate gitu sama apa yang dijelaskan oleh mentor-mentor kita, itu sangat relate banget sama apa yang kita rasakan. Jadi mereka bisa memberikan solusi-solusi yang tentunya benar-benar kita butuhkan. Ngena gitu loh, apa yang kita pingin curhatkan itu, apa masalah kita tuh ngena gitu. Jadi yang kalau kita berpikir sendiri gitu kan, kalau saya nggak melalui CBI ini, mungkin saya merenung membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan trial error yang sangat-sangat
nggak tahu lah jumlahnya, baru saya mendapatkan apa yang saya butuhkan gitu kan. Ternyata di CBI ini kita diringkas gitu loh. Jadi kayak program akselerasi mungkin ya saya katakan, cepat banget dalam 1 bulan itu, cepat banget gitu, eh, kita bisa berkembang jauh gitu. Dan juga dari cara saya berpresentasi gitu kan. Yang awalnya saya nggak tahu apa itu keunikan dari Amot, apa itu value-nya, apa itu solusinya, sehingga saya kan hanya menyampaikan sesuatu kepada customer saya atau kepada calon market saya itu sesuatu yang luas gitu. Yang pastinya cara saya branding diri saya itu pasti dimiliki oleh kompetitor-kompetitor lainnya. Karena saya masih memakai referensi juga dari mereka. Oh, mereka punya ini, saya juga harus punya. Oh, mereka caranya begini, saya juga harus ikuti. Karena mereka sudah jelas lebih dulu ada dan lebih lama, dan tentunya mereka juga sampai sekarang masih masih berjalan. Tentunya apa yang mereka punya kita harus ikuti dong. Ya, awalnya kan begitu kan. Saya ikuti ikuti gitu. Jadi tidak ada diferensiasi dari Amod Bali kepada dari Amod Bali kepada yang lainnya gitu. Jadi dari CBI ini tentunya mindset kita berubah. Kita tidak hanya membuat produk, kita pastinya lebih eh, berpikir secara mendalam lagi, apa value kita, apa branding kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan kepada customer kita, apa yang harus kita lakukan saat kita presentasi. Yang dulunya kita hanya ya membuat desain asal-asalan gitu kan, yang penting bagus gitu. Ternyata tidak menjawab apa yang mereka butuhkan. Dan dari CBI ini kita jadi paham benar, paham banget apa yang harus kita lakukan. Lalu banyak hal mungkin yang saya katakan CBI ini, kalau ada yang meragukan gitu kan, jangan ragu gitu. Karena CBI ini bahkan juga memilih memfilter loh dari sekian banyak banyak IKM yang mendaftar. Saya pun bahkan pernah mendaftar di tahun 2022, nggak lolos gitu. Tapi setelah saya mencoba lagi 2024, akhirnya diloloskan untungnya gitu kan. Jadi saya benar-benar merasa bersyukur sekali bisa diterima dan bisa ikut CBI ini, karena ternyata semua permasalahan saya sebenarnya sudah terjawab saat saya mengikuti ajang CBI yang hanya dilakukan mungkin hanya 1 bulan ya. Oke gitu Mas Tegar, gitu aja. Oke, Mas Pande. Baik nih, untuk selanjutnya mungkin pesan nih untuk peserta nih. Eh, bagi para teman-teman atau sobat IKM nih, kenapa sih nggak jangan melewatkan kesempatan untuk mengikuti program kreatif bisnis inkubator ini? Mungkin bisa disampaikan dulu dari Pak Irman, lalu dilanjutkan Mas Pande nih. Kenapa teman-teman semua atau sobat IKM di sini tidak boleh melewatkan program kreatif bisnis inkubator ini? Oke. Oke. Kenapa jangan dilewatin? Karena nggak banyak yang kayak gini tadi saya bilang gitu ya. Mau nyari kita nggak punya akses. Sekarang udah diundang nih untuk terlibat. Yuk terlibat yuk gitu ya. Jangan jangan ragu. Dan saya baru tahu loh Mas Pandi pernah nyoba 2022 dan terus ternyata baru masuk 2024 gitu. Nah, kayak saya bilang ya ini sekolah sebenarnya teman-teman ya, sobat IKM semua. Ini sekolah. Jadi memang satu kalau sampai misalkan ikut kan nanti itu bagaimanapun ada seleksi ya. Kalau sampai diseleksi dan belum lolos, saya nggak bisa bilang tidak lolos karena ternyata banyak loh yang memang udah dari 2018 saya terlibat gitu ya. Nah, itu memang ada IKM-IKM yang mencoba 1 kali 2 kali sebelumnya gitu. Jadi kalau sampai belum lolos, bukan berarti Anda tidak layak ataupun jelek gitu. Cuman kami merasa pasti gitu ya di saat Anda waktu itu di dalam proses seleksi dan belum lolos, ada yang masih harus dikembangkan, masih harus ada yang diimprove gitu ya. Jadi justru saya senang banget nih ngelihat saya baru dapat ceritanya dari Mas Pandi bahwa oh sih 2022 gitu ya, coba dan belum gitu ya berhasil dan ternyata 2024 saya keterima gitu ya, bukan beruntung Mas Pandi, berarti ada perubahan yang berkembang tuh di bisnisnya Mas Pandi dari 2022 ke 2024 sehingga gitu ya Mas Pandi bisa masuk gitu. Nah, jadi teman-teman jangan dilewatin. Mau nyari yang kayak gini susah. Yang paling susah adalah mencari network sesama peserta yang kece-kece. Wah, itu susah banget. Ini
Makanya karena tadi seleksinya juga bukan ketat, tapi seleksinya benar-benar eh, karena ada seleksi, kami yakin gitu ya, teman-teman akan dapat network dengan sobat-sobat IKM lainnya yang berkualitas, yang akan sangat mendukung dan menunjang teman-teman bisnisnya kemudian hari. Gitu Mas Tegar. Jadi nggak boleh dilewatin. Yuk daftar, 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 daftar gitu. Oke, Mas Pak Firmandi. Dilanjutkan dari Mas Pandey. Ya, saya lanjutkan ya. Kalau saya sebagai peserta ini sangat-sangat sekali merekomendasikan ajang JBI ini. Apalagi yang dikatakan Mas Irman betul banget. Kita akan ada di situasi satu kelas dengan para praktisi-praktisi yang memiliki usaha yang mirip gitu. Maksudnya kita ternyata sama-sama pejuang UMKM nih, kita pejuang IKM. Kita yang memiliki masalah yang sama, kita memiliki situasi-situasi dan kesulitan-kesulitan yang sama, kita menghadapi psikis yang mungkin mirip ya, yang bisa yang dirasakan oleh semua perintis bisnis gitu kan. Kita jadikan satu gitu. Bahkan di satu kelas itu berbagai macam brand, berbagai macam situasi, ada yang sudah berjalan bisnisnya, ada yang sebagai generasi kedua, ada yang masih bisnisnya kecil, ada yang baru mulai, dan bahkan juga ada yang sudah besar gitu kan. Itu dijadikan satu dalam satu kelas, yang mana itu akan membuat eh, eh, apa ya, hubungan antara relasi antara tenan atau antara peserta itu semakin beragam. Jadi kalau saya sendiri, saya merasa baru kali ini saya mendapatkan teman-teman yang mengerti saya gitu. Jadi kita cepat akrabnya, mengerti saya karena kita menghadapi masalah-masalah yang sama. Kita kita bisa saling curhat tentang apa masalah-masalah yang kita hadapi, tentang apa eh, bisnis yang kita hadapi saat ini, tapi tanpa kita takut eh, mereka tanpa kita takut mereka mencontek ide kita atau mereka mencontek jadi dari mereka tahu permasalahan kita, mereka jadi bisa me- mempraktekkan solusi mereka di bisnis mereka gitu kan. Karena kita kan beda market, kita kan beda brand, kita beda lokasi kan gitu. Jadi kita nggak akan tanggung-tanggung lagi untuk bercerita gitu loh. Kita nggak akan tanggung-tanggung lagi untuk berteman. Kita jadi bisa mengungkapkan apa yang benar-benar kita rasakan, apa yang selama ini kita tidak bisa katakan kepada teman kita yang lain gitu kan. Tapi kita bisa katakan kepada teman-teman kita yang ada di kelas ini gitu. Jadi sampai saat ini pertemanan saya pun masih eh, dekat ya, kita masih saling say hello. Saya juga punya, saya juga berkolaborasi dengan peserta lain. Jadi peserta lain itu buat tenun kan, buat tenun di Jawa gitu. Sedangkan di Bali permintaan tenun kan juga lumayan. Hotel-hotel juga ada yang memakai seragam tenun gitu. Jadi karena di Bali itu proses produksinya mungkin lama gitu kan, sehingga saya harus mencari solusi lain. Untung saya kenal sama teman-teman saya di CBI ini, salah satu produsen tenun terbaik loh di daerah Jawa Tengah. Itu contohnya, dengan kita mengikuti CBI ini, kita networking kita sudah jelas ya, pasti akan berkembang pesat. Di mana saya bisa dapatkan informasi tentang produsen tenun di Jawa gitu kan. Kalau nggak lewat dari CBI ini, itu informasi sangat mahal sekali. Itu dari segi networking ya. Jadi kita bisa berteman dengan para pebisnis-pebisnis yang beraneka ragam, beraneka daerah. Dan juga tentunya kalau kalian bisa ikut, kalian terpilih, jangan pilih yang online. Kalau memang ada online ya. Jadi pilihlah offline gitu. Karena kan akomodasi kalian juga dibiayai kan oleh BF, oleh CBI. Jadi eh, pakai pakai waktu kalian ini dengan sebaik-baiknya. Jangan ikut online, ikut yang offline karena beda banget vibes-nya. Karena kalau yang online itu eh, ini ya networking itu yang penting, antara hubungan kita dengan peserta lain itu kalau dari online itu kan sangat kayaknya berbeda ya dibandingkan dengan offline. Kita bisa disatukan dalam satu kelas, kita bersama, kita di karantina. Oh ya, aku lupa kasih tahu kalau kita ini akan dikarantina gitu kan, dikarantina di selama 40 hari. Kita makan bersama, kita tidur tidur bareng bersama dengan teman-teman lain. Jadi kita bisa ya seperti asrama, kita bisa
mendapatkan waktu yang sangat-sangat banyak untuk saling mengenal gitu, bercerita, bertukar informasi, jadi curhat bareng-bareng. Itulah yang penting gitu sebenarnya di di CBI ini gitu. Itu sih poin yang paling paling eh, hanya ada di CBI ya, dibandingkan ajang-ajang yang pernah saya ikuti di tempat lain. Itu memang CBI ini paling berkesan bagi saya gitu, karena ya itu yang seperti saya sebutkan tadi. Mungkin gitu aja Mas Segar. Ya, Mas Pande. Teman-teman, sudah dengar sendiri kan dari mentor dan dari alumni program Kreatif Bisnis Incubator kita pada siang hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab teman-teman yang mungkin penasaran ya, bisa ingin diskusi langsung dengan mentor dan alumni dari program Kreatif Bisnis Incubator yang telah memberikan manfaat dan ilmunya pada siang hari ini. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand atau bisa tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan kami bacakan. Oke, ada sekitar 56 peserta nih. Ya. Bisa untuk raise hand, on cam dan on mic. Bisa sampaikan langsung pertanyaannya. Atau mungkin bisa disampaikan melalui chat. Tenang aja Bapak Ibu, kalau misalkan tadi Mas Pandey bilang di apa namanya di karantina, tapi nggak ada pelatihan militer kok, aman aja aman. Nggak ada yel-yel yang itulah. Nggak ada siap mohon izin kok, aman aja. Aman-aman, santai lah kita di sini. Dapat jalan-jalan juga loh di Bali, ya nggak? Eh, Tidak perlu malu-malu ya teman-teman ya. Bisa untuk Oke. Oh, ada satu pertanyaan dari kolom chat nih dari Rovina Kartini. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu Kementerian. Kami ingin bergabung CBI tetapi tidak tahu caranya lewat akses mana. Kami punya produk kain tenun pewarnaan alami. Ya, mungkin pertanyaan ini bagi kami ya panitia ya. Iya, Mas Tegar langsung jawab sendiri itu. Ayo Mas, jawab Mas. Bisa banget Ibu bergabung, nanti akan kami kirimkan terkait link pendaftaran Kreatif Bisnis Incubator atau nanti teman-teman panitia bisa langsung dikirimkan ya di kolom chat ya terkait dengan link pendaftarannya. Kami punya produk kain tenun pewarnaan alami. Bisa banget Ibu, bisa banget mendaftar. Silahkan Ibu mendaftar. Nah, nanti teman-teman akan dibantu nih untuk mengirimkan link pendaftarannya. Nah, ini sudah dibantu Ibu untuk Ibu Rovina terkait link pendaftarannya sudah ada di dalam komentar ya di chat ya. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari DKUPP SBD. Mohon izin bertanya, berapa lama waktunya program CBI? Apakah untuk khusus fashion dan kria? Bagaimana dengan biaya akomodasi dan transportasi? Oke, ini pertanyaan juga untuk panitia. Oke, apakah khusus untuk fashion dan kria? Ya, Bapak atau Ibu terkait dengan program CBI ini untuk IKM Fashion dan Kria. Dan berapa lama waktunya program? Yaitu 1 bulan, Bapak atau Ibu. Dan untuk biaya akomodasi dan transportasi akan ditanggung dari kami panitia Ibu. Nah, kami bertempat di Bali, Jalan Wanasegara di Kuta. Nah, di sini kami juga mempunyai fasilitas terkait dengan asrama dan kelas. Jadi untuk teman-teman yang bingung atau bertanya-tanya terkait dengan akomodasi, di sini kami menyediakan asrama atau tempat tinggal bagi para peserta Kreatif Business Incubator yang akan mengikuti program ini. Dan terkait transportasi juga kami akan menyediakan terkait dengan anggaran eh, pulang pergi ya Bapak Ibu yang mungkin bukan berdomisili dari Bali, kami akan ada juga anggaran terkait dengan
transportasi, Bapak Ibu semuanya. Oke, ada pertanyaan lagi juga dari Ibu Hasni, brand Hasni Collection. Apa persyaratannya? Saya punya produk aksesoris dari sisa perca. Oke, baik. Izin untuk share share screen ya. Berikut untuk benefit program Kreatif Business Incubator ya. Satu, fasilitasi kelas. Nah, untuk tahun ini, tahun 2026, fasilitasi program ini akan dilaksanakan secara hybrid. Jadi peserta akan mengikuti secara online terlebih dahulu dan dilanjutkan secara offline. Dan saat pelaksanaan offline pun kita melaksanakan secara hybrid. Jadi peserta yang tidak bisa hadir secara langsung tetap bisa mengikuti melalui Zoom. Jadi kita di sini pendampingan secara hybrid, online dan offline. Eh, untuk selanjutnya akan ada transportasi pulang pergi ke Bali secara offline dan akomodasi dan konsumsi selama program. Nah, akomodasi sendiri sudah kami jelaskan bahwa kami di sini dilengkapi dengan asrama. Jadi teman-teman tidak perlu bingung karena di sini kita sudah dilengkapi fasilitas asrama dan juga konsumsi. Lalu yang kedua, memperluas jejaring. Jadi teman-teman menjadi mitra binaan Kementerian Perindustrian dan bisa juga untuk memperluas networking nih dengan pelaku industri dan mitra strategis. Lalu terkait dengan peluang promosi, teman-teman berkesempatan mengikuti pameran nasional dan internasional. Lalu akses jejaring promosi di tingkat nasional maupun global. Lalu yang keempat, akses pasar dan pendanaan. Jadi teman-teman yang mengikuti program Creative Business Incubator akan berkesempatan mengikuti bisnis pitching dengan mitra retail dan angel investor serta venture capital untuk terkait dengan akses pendanaan. Nah, di sini akan kami jelaskan juga terkait dengan persyaratan peserta nih, yaitu warga negara Indonesia dengan usia maksimal 40 tahun, memiliki nomor induk berusaha atau NIB, dan memiliki usaha untuk di fashion dan kria aktif minimal 2 tahun, dan memiliki minimal 2 orang karyawan tetap. Dan untuk pendidikan tersendiri, pendidikan minimal diploma semua jurusan. Eh, Nah, ini terkait dengan timeline ya, kami jelaskan juga untuk kick off program CBA ini sudah dimulai dari tanggal 20 Juli dan untuk saat ini kita sedang proses pendaftaran dan masa sosialisasi. Jadi teman-teman yang mau bergabung dalam program Kreatif Business Incubator, nah sekarang saatnya lah bergabung karena sekarang kita sedang tahap sosialisasi dan tahap pendaftaran. Dan masih banyak step-step lanjutan lainnya sampai di presentasi akhir yaitu di business pitching. Nah, di sini juga kan kami jelaskan juga terkait dengan mentor. Di mentor kami ada dari akademisi, mentor dari praktisi, dan juga mentor dari mitra retailer. Dari mentor akademisi sendiri, kita ada, dan untuk di bisnis pitching akhir nanti akan teman-teman berkesempatan bertemu dengan mitra retailer, yaitu salah satunya Mister DIY dan The Keranjang Bali. Oke. Nah, berikut terkait dengan link pendaftaran atau teman-teman bisa scan barcode ya. Sudah teman-teman panitia sudah disebarluaskan juga di dalam kolom komentar. Mungkin teman-teman yang ingin segera bergabung bisa daftar mulai sekarang. Oke. Oke.
Apakah masih ada pertanyaan lainnya atau mungkin nanti bisa dikomunikasikan langsung melalui Instagram kami di BCIC Official. Mas Tegar, jawab Baik. dulu sedikit tuh pertanyaannya. Ada dari Oh, Dibi ya. oke. Wah, Ibu Divi nih dari Jendranat. Untuk Pak Irman dan Pak Pande, adakah buku yang digunakan untuk lebih kreatif marketingnya? Karena saya baca dari People Buying from People. Terima kasih. Silakan Pak Irman, Mas Pande. People buying from people, dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat ya sebenarnya. Jadi bukunya sebenarnya kita nggak punya buku paten gitu ya, karena kami kan juga kita kalau dari akademisi dari berbagai macam background, kami dari berbagai macam kampus. Nah kita memang waktu itu mendesain satu bukan kurikulum ya, menggabungkan, mengkolaborasikan berbagai sumber dari berbagai sumber yang memang kita bikin jadi satu buku kurikulum buat CBI gitu ya, dan dari berbagai macam background, karena marketing pun intinya si buku kurikulum yang akan kita sampaikan di kelas CBI ini itu saling bersinergi ya antara semua produk bisnis. Jadi dari awal kita ngomongin bisnis strategi gitu ya, 5 fungsional manajemen, dari marketing, pemasaran, dari marketing, keuangan, operasional gitu ya, SDM dan lain-lain, sampai akhirnya presenting dan business pitching gitu kan. Itu semua udah dirangkum sebenarnya dalam satu kurikulum itu yang uh, jadi kalau ditanya ada bukunya atau enggak ada bukunya. Jadinya cuma silabus sebenarnya, silabus buku apa namanya, materi pegangan lah ya yang bisa kita bikin gitu. Terus ya, itu dulu mungkin aku sambil jawab dari Hasni Collection, terkait umur ya, ini mungkin negasin lagi walaupun usia maksimal 40 tahun, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman IKM, boleh banget loh sebenarnya mendaftar. Tapi tadi kan Mas Pade bilang ada temennya di kelas network adalah generasi kedua gitu ya, anaknya kayak gitu ya, atau sepupunya gitu, ataupun yang penting gitu ya, kalau sampai ada perwakilan dari sebuah sebuah bisnis yang ikut kelas CBI, kita selalu bertanya gini di saat proses seleksi, uh, decision maker atau bukan, mengambil keputusan atau enggak. Karena kenapa? Kayak misalkan gitu ya, kayak tadi Mas Pandey bilang, dikasih materi kita harus coba gitu ya, kita ubah gini gini gini. Ada coaching, coaching juga ngasih arahan kayak gini. Kalau yang ikutan bukan pemegang keputusan, akhirnya mentok terus buat apa? Gitu. Jadi walaupun misalkan bisa juga nih ada generasi kedua yang dikirim, cuman bapak ibunya atau orang tuanya masih mengambil keputusan terakhir. Nah susah juga tuh akhirnya. Apalagi kalau beda generasi, beda knowledge gitu ya, si generasi berikutnya ikut CBI itu pengen mencoba hal baru, tapi ternyata nggak bisa karena keputusan bukan dipegang dia. Nah itu jadi tantangan. Jadi sebenarnya kalau sampai ngirim perwakilan generasi kedua atau saudara atau apapun gitu ya untuk mewakili bisnisnya, pastikan dia pemegang keputusan. Nanti di dalam proses seleksi pasti akan kelihatan. Gitu. Kalau ternyata yang didaftarkan bukan pemegang keputusan gitu ya, nah akhirnya ya kami gitu ya dari Kemenparen juga ngasih masukan atau ngasih pelatihan, tapi nggak membuat perubahan gitu, karena keputusan bukan di orang yang ikut pelatihan. Itu akan jadi tantangan. Jadi sebaiknya pastikan dulu bahwa gitu ya, itu orang yang akan ikut, kalau misalkan bukan bapak ibu atau bukan teman-teman semua yang ikut yang didaftarkan, harus jadi pemegang keputusan di bisnis tersebut. Paling itu. Mas Pandi mungkin jawab, ada nggak bukunya gitu ya soal pelatihan, apa nih pegangannya selama ini? Oke, terima kasih pertanyaannya dari DB Cendranat ya. Oke, izin saya menjawab pertanyaannya. Apakah ada buku yang digunakan untuk biar lebih kreatif marketingnya? Karena saya baca People Buying from People gitu ya. Oke, kalau dari segi buku, sebenarnya buku banyak sumbernya ya, dan saya yakin semua buku itu dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kita gitu. Apa masalah kita? Buku tuh sangat sangat menjawab apa yang kita butuhkan sebenarnya. Kalau jujur dari saya sendiri, saya nggak ada baca buku marketing. Saya cuma eh, merefleksikan apa yang saya alami, dan lalu saya mencari solusinya. Dan yang paling penting dalam kita untuk marketing itu adalah sekali sekali lagi saya sebutkan
itu pentingnya value proposition. Kalau kita punya value, kita punya keunikan, kita punya kelebihan keunikan dari kompetitor kita yang lainnya, yang pastinya kita dapat eh, memberikan value itu dan kita dapat mempromosikan value itu atau marketingkan value itu dengan eh, target market yang sesuai gitu. Jadi yang paling penting ilmu marketing itu adalah menurut saya apa value kita. Jadi dan dengan sendirinya kita pasti akan tahu apa yang kita butuhkan dalam proses marketing itu sendiri. Itu sih jawaban dari saya karena saya praktisi ya, saya jadinya menjawab secara praktis apa yang saya alami selama ini mungkin bisa menjawab dan kalau boleh saya kasih saran sebaiknya eh, Mbak apa ya, Mbak Dibi ya, Mbak Dibi ikut CBI ini agar jadi tahu apa yang Mbak Dibi butuhkan, apa dari segi apa yang akan dipakai untuk marketingnya pasti akan terjawab saat itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik Pak Irman dan Mas Pandey dan teman-teman semua ya. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ya langsung dikontak saja melalui Instagram kami di @cbibpfk dan juga bisa di @bcicofficial. Baik, untuk selanjutnya mungkin mohon berkenan Pak Irman dan Mas Pandey untuk bisa memberikan closing statement atau pesan-pesan yang mungkin bisa akan disampaikan pada peserta nih yang mungkin ingin mengikuti CBI nih. Baik, mungkin dimulai dari Pak Irman terlebih dahulu, Pak. Wah, closing statement saya simple. Jangan ragu, jangan bingung, klik linknya, daftar sekarang. Biar nanti di lapangan yang akan menentukan apakah Anda siap berkembang atau enggak. Gitu. Thank you. Oke, dari saya sendiri eh, closing statementnya adalah yang pastinya jika kalian sedang mengalami masalah-masalah yang ada dalam bisnis, mohon selalu bersabar, jangan pernah menyerah, dan pastinya solusi itu akan datang sendirinya. Yang penting intinya jangan pernah stuck, jangan pernah menyerah, dan kalau bisa saya sarankan untuk ikut CBI ini karena tidak perlu waktu lama lagi agar masalah-masalah kalian terjawab. Yang hanya mengikuti 1 bulan saja, kalian pasti akan mendapatkan banyak berkah dari ini semua. Terima kasih, itu saja dari saya. Jangan lupa daftar ya. Oke, baik. Terima kasih terkait dengan closing statement yang sudah diberikan. Mohon izin Pak Irman dan Mas Pandey untuk selanjutnya mungkin bisa ya untuk dilakukan foto bersama dengan Sobat IKM semuanya dan teman-teman yang hadir di Zoom pada siang hari ini. Baik, mungkin dibantu oleh teman-teman panitia dan dipandu terkait dengan sesi akan kami pandu sesi foto bersamanya. Teman-teman di Zoom mungkin bisa on cam ya. Oke, baik. Siap. Oke, untuk pertama formal mungkin ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Baik, untuk selanjutnya kami dari BPFK mempunyai apa ya gerakan atau pose khas gitu. Itu cuan 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 gini. Mungkin teman-teman bisa ya pose gini semuanya. Oke, oke teman-teman aja. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Irman, Mas Mande. Makasih banyak Mas Tegar, teman-teman dari BPFK. Terima kasih atas wawasan dan pengalaman yang telah dibagikan pada siang hari ini. Dari diskusi ini kita belajar bahwa kreativitas memang menjadi modal awal, tetapi keberhasilan sebuah usaha ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha dalam memahami pasar, mengembangkan produk yang memiliki nilai, serta menyusun strategi bisnis yang tepat. Dan semua itu tidak dapat dibangun hanya dalam semalam, melainkan melalui proses belajar, pendampingan, dan kemauan untuk terus berkembang nih. Nah, kita juga tidak bosan-bosan mengingatkan pada Sobat IKM buat teman-teman atau Sobat IKM yang sudah menyimak pada sesi siang hari ini dan kamu butuh upgrade strategi bisnis,
ayo join Creative Business Incubator. Saat ini kita sedang membuka pendaftaran. Nah, pendaftaran dimulai dari tanggal 20 Juli sampai 17 Agustus. Jadi, teman-teman jangan melewatkan kesempatan untuk mendaftar. Nah, untuk link pendaftaran juga sudah kami share di komentar ya. Dan bagi para teman-teman Sobat IKM yang masih penasaran atau masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung ke Instagram kami di @cbi.bpfk dan akun Instagram BPFK di @bcicofficial agar teman-teman tidak ketinggalan update serta pengumuman penting lainnya. Mari bergabung di Creative Business Incubator. Segera daftarkan bisnis kalian dan ikuti rangkaian Creative Business Incubator tahun 2026. Bersama CBI, mari tumbuh, berinovasi, dan memperluas peluang usaha untuk membawa produk Indonesia semakin berdaya saing. Di sini saya Tegar Adiatma, pamit undur diri. Sampai jumpa di rangkaian kegiatan Creative Business Incubator tahun 2026. Baik, Jumpa terima lagi. kasih. Makasih teman-teman IKM semua, ditunggu ya nanti pendaftarannya. Nah, untuk terakhir juga teman-teman mohon berkenan untuk mengisi SKM ya untuk menjadi bahan evaluasi kami. Bisa di-scan langsung di layar ya terkait dengan SKM. Baik, terima kasih teman-teman. Kami tunggu bergabung di program Creative Business Incubator tahun 2026. Saya izin undur diri, Mas Tegar, Mas Pande, teman-teman IKM semua. Baik, Terima Oke, kasih banyak. terima kasih Pak jadi Irman. semuanya sampai bertemu lagi di kesempatan lainnya. Halo Mas Pak Riman, kita ketemu lagi nanti. Halo Mas Tegar. Terima kasih Mas Pande. Yuk.